astronomi, kemampuan kita untuk memahami alam semesta sangat bergantung pada seberapa baik kita bisa mengamati objek-objek langit. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam pengamatan tersebut adalah teleskop. Teleskop berperan sebagai alat pengumpul cahaya yang membantu kita menangkap cahaya dari bintang, planet, galaksi, dan berbagai benda langit lainnya. Dengan teleskop, objek-objek yang sangat jauh dan tampak kecil bagi mata telanjang bisa diamati dengan lebih jelas dan detail. Karena itulah teleskop menjadi fondasi penting dalam perkembangan ilmu astronomi hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Jelita Ramadhani. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang instrumen dalam astronomi terkhususnya teleskop. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat, kami lainnya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal dari luar angkasa, khususnya sinyal elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan lainnya. Jenis teleskop disesuaikan dengan jenis sinyal yang diamati. Menariknya, untuk mendeteksi partikel seperti neutrino, kita juga menggunakan alat khusus yang disebut teleskop neutrino. Walaupun istilah ini kurang populer, fungsinya sama pentingnya dalam memahami alam semesta. Nah, untuk jenis teleskop yang digunakan sesuai dengan panjang gelombang yang ingin diamati. Misalnya, untuk mengamati gelombang radio, kita menggunakan teleskop radio, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Untuk gelombang optik, kita bisa lihat teleskop jenis ini di pasaran. Ada juga teleskop untuk gelombang lain seperti sinar X, contohnya teleskop Chandra dan XMM Newton. Karena sinyal sinar X tidak bisa menembus atmosfer, teleskop ini ditempatkan di luar angkasa. Teleskop optik adalah teleskop yang digunakan untuk mengamati objek di panjang gelombang cahaya yang tampak, atau yang biasa kita lihat dengan mata. Teleskop ini sering digunakan dalam berbagai jenis pengamatan seperti fotometri, yaitu mengukur kecerahan objek, spektroskopi, yaitu menganalisis spektrum cahaya, dan astrometri, yaitu mengukur posisi dan gerakan benda langit. Nah, ada dua jenis teleskop optik, yaitu refraktor dan reflektor. Teleskop refraktor menggunakan lensa, sedangkan reflektor menggunakan cermin untuk memfokuskan cahaya. Nah, teleskop juga dapat dibedakan dari jenis dudukannya, yaitu mountingnya, yaitu teleskop all-azimuth dan teleskop ekuatorial. Spesifikasi teleskop. Yang pertama ada titik fokus, adalah tempat cahaya dikumpulkan di teleskop. Lalu ada fokus objektif, yaitu yang mempengaruhi pencahayaan, pembesaran, dan bidang pandang. Lalu kemudian yang ketiga ada fokus okuler, adalah bagian eyepiece yang biasa diganti-ganti. Nah, lalu diameter teleskop menyatakan besar permukaan efektif teleskop, yang merupakan perbandingan fokus dengan diameter teleskop. Parameter turunan pada teleskop. Yang pertama adalah magnifasi atau pembesaran. Magnifasi adalah kemampuan teleskop untuk membuat objek tampak lebih besar, dihitung dengan membagi panjang fokus teleskop dengan panjang fokus lensa mata. Lalu yang kedua ada medan pandang atau field of view. Medan pandang adalah seberapa luas area langit yang dapat Anda lihat melalui teleskop. Ini tergantung pada panjang fokus teleskop dan desain lensa mata. Ataupun rumus perkiraan adalah FOV sama dengan AFOV dibagi dengan M. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian dapat memperhatikan gambar A.1, yang dimana terlihat bahwa magnifasi atau pembesaran tergantung pada perbandingan antara panjang fokus. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi teleskop ini, mari kita coba dengan berlatih soal-soalnya. Nomor 1. Berikut adalah objek yang tidak bisa diamati dengan teleskop. Diketahui jenis-jenis objek astronomi. Ditanya objek yang tidak bisa diamati dengan teleskop. Dijawab C. Neutrino. Pembahasannya, neutrino tidak memancarkan cahaya dan tidak terdeteksi oleh teleskop, melainkan dengan detektor khusus. Nomor 2, berikut adalah perbedaan teleskop refraktor dan reflektor. Yang paling tepat adalah diketahui teleskop terdiri dari jenis refraktor dan reflektor. Ditanya perbedaan paling tepat antara keduanya. Dijawab D.
kolektor radiasi refraktor adalah lensa, sedangkan untuk reflektor adalah cermin. Pembahasannya, refraktor menggunakan lensa sebagai pengumpul cahaya, sedangkan reflektor dengan cermin. Nomor 3, berikut adalah list objek yang dapat diamati dengan teleskop cepat kecuali diketahui objek-objek astronomi yang bisa diamati dengan teleskop. Ditanya objek yang tidak dapat diamati dengan teleskop cepat. Dijawab bintik matahari. Pembahasannya, bintik matahari hanya bisa diamati dengan teleskop khusus matahari, bukan teleskop cepat. Nomor 4, opal ini ingin mengamati komet yang redup di Observatorium Bosca. Instrumen seperti apa yang digunakan oleh opal untuk mengamati komet? Diketahui opal mengamati komet yang redup. Ditanyakan instrumen yang digunakan. Jawabannya A. Teleskop berdiameter besar dengan I/D kecil. Pembahasannya, diameter besar menangkap lebih banyak cahaya. I/D kecil cocok dengan objek redup dan luas. Nomor 5, pembesaran teleskop optik bergantung pada diketahui teleskop optik memiliki sistem lensa objektif dan okuler. Ditanya faktor yang memengaruhi pembesaran teleskop optik. Dijawab A. Panjang fokus lensa okuler dan lensa objektif. Pembahasannya karena pembesaran sama dengan panjang fokus objektif dibagi panjang fokus okuler. Nomor 6, jika kita ingin memetakan distribusi gas hidrogen netral atau HI di galaksi kita, teleskop apakah yang akan kita gunakan? Diketahui, kita ingin memetakan distribusi gas hidrogen netral di galaksi. Ditanya teleskop yang digunakan, dijawab C. Teleskop radio dengan penerima yang sensitif terhadap radiasi pada panjang gelombang 21 cm. Pembahasannya, gas HI memancarkan radiasi pada panjang 21 cm yang hanya bisa dideteksi oleh teleskop radio. Nomor 7, untuk mengamati sinyal gelombang mikro dari alam semesta dini, kita memerlukan teleskop khusus. Ada beberapa teleskop yang pernah digunakan, yaitu COBE dan WMAP. Dan Planck. Mengapa harus ada teleskop baru? Diketahui teleskop COBE, WMAP, dan Planck digunakan untuk mengamati gelombang mikro dari alam semesta dini. Ditanyakan alasan dibuatnya teleskop baru. Dijawab D. A, B, C benar. Pembahasannya, teleskop dibuat untuk presisi parameter kosmologi, lalu kemajuan teknologi dan juga resolusi lebih tinggi. Nomor 8, terdapat gambar mengapa ada pola naik turun seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran merah. Diketahui grafik spektrum dengan pola naik turun. Ditanyakan penyebab pola naik turun, dijawab E, B, dan C benar. Pembahasannya, pola terjadi karena penyerapan energi oleh atom bintang dan dalam sisi di teleskop. Nomor 9, jika pengamat berada pada lintang plus 23 derajat, berapa azimut menggunakan UTSB dan altitude teleskop ini diarahkan? Diketahui pengamat berada di lintang plus 23 derajat, yaitu lintang utara. Ditanyakan azimut dan altitude teleskop saat diarahkan ke zenith, yaitu titik tepat di atas kepala. Dijawab yaitu B 0 derajat dan plus 23 derajat. Pembahasannya, altitude bintang di zenith itu adalah lintang pengamat saat menghadap utara. Nomor 10, jika teleskop pada soal nomor 9 diarahkan ke atas dan terdapat sebuah bintang di zenith, berapakah deklinasi bintang yang ditunjukkan teleskop tersebut? Diketahui pengamat berada di lintang plus 23 derajat dan teleskop diarahkan ke zenith. Ditanyakan deklinasi bintang di zenith. Dijawab A, plus 23 derajat. Pembahasannya, karena bintang di zenith selalu memiliki deklinasi yang sama dengan lintang pengamat. Agar pemahaman tentang materi teleskop lebih luas lagi, saya sarankan teman-teman menyimak video lanjutannya ya. Semangat!